gue Pierre Jon Snow. Welcome back to my channel. Sesuai janji gue di video sebelumnya, gue akan review game week 6 di tim gue. Dan langsung saja, di goalkeeper gue punya Sanchez. Sanchez sayangnya cuma menghasilkan 2 poin. Dia gagal clean sheet lawan Crystal Palace kemarin akibat gol penaltinya Zaha ya. Dan ya, kita lanjut lagi ke defender. Defender gue punya Shaw, TAA, dan White. Shaw sayangnya nggak menghasilkan poin sehingga dia blank ya, 0 poin. Dia juga cedera waktu itu lawan Aston Villa, ya sehingga dia harus ditarik keluar ke menit 35 kalau nggak salah. Dan ya selanjutnya ada TAA juga cuma dapat 1 poin lawan Brentford kemarin karena Liverpool kebobolan 3 gol ya, 3 gol, jadi dia cuma dapat 1 poin. Ya, pertandingan yang luar biasa menurut gua. Lalu juga ada White yang Arsenal habis menang di derby NLD kemarin. Sayangnya dia gagal clean sheet ya karena golnya Son di menit 85. Ya, I feel so bad with it. Seharusnya dia bisa clean sheet ya, tapi ya it is what it is. Dan lanjut ke midfield, gue punya Salah sama Jota yang masing-masing skor 7 poin. Mereka skor gol ya di laga lawan Brentford kemarin. Dan juga ada Ben Rama sebenarnya gue sebelumnya yakin dia bisa golin, tapi akhirnya dia blank lawan Leeds ya. Tapi dia dapat bonus 1 poin juga, jadi ya lumayan. Lalu juga ada Sar ini gue juga ada beli di game week 5. Gue punya dia sejak game week 5. Akhirnya dia golin lagi kali ini, dapat 9 poin. Lalu Greenwood yang Aston Villa ngeblank, padahal dia waktu itu bikin banyak peluang ya dan bikin banyak shot juga, tapi somehow dia nggak ngegolin ya. Dan lanjut lagi ke forward, gue pasang 2 forward di sini, yaitu Antonio dan Ronaldo. Antonio yang dimana gue kaptenin itu dia dapat 16 poin karena dia habis cetak gol 1 gol ya lawan Leeds kemarin. Ya, dia jadi penyelamatnya West Ham waktu itu. Dan Ronaldo sayangnya blank juga di Aston Villa kemarin lawan Aston Villa. Dia seharusnya sih kalau gue bilang dia ambil yang penaltinya ya, bukan Bruno ya seharusnya. Tapi ya kayaknya dia jiper kayaknya gara-gara di ledekin Martinez. Dan alhasil gue dapat 51 poin. Ranking lama gue itu di 46.000, dan hasil dari game week 6 ini akhirnya gue green arrow ke 42.000, lumayan. Lalu total poin gue 440, dan ya squad value gue juga nambah ya akibat siapa waktu itu, Antonio sama Ben Rama yang naik 0,1 harganya ya. Dan di bank gue masih ada 1,5 juta. Tapi ya di overall game week yang lumayan lah, tapi ya meh gitu. Nggak bagus nggak jelek juga, tapi ini seperti gue bilang udah jadi red sign bagi gue karena gue punya beberapa pemain yang gue concern ya, kayak Shaw yang cedera, terus TAA juga yang cederanya lumayan parah kayaknya, kabarnya dia bisa absen 3 minggu ya. Lalu ada Jota sebenarnya nggak cedera, cuman dia udah jadi rawan rotasi ya karena Firmino udah baik lagi, udah udah fit lagi karena kemarin dia juga main lawan Porto langsung cetak 2 gol. Gue yakin Klopp masih jadiin Firmino jadi starter ya. Jadi ya posisi Jota masih belum aman lah kalau gue bilang. Lalu ada ya sebenarnya Ben Rama juga jadi concern gue, karena kalau lo pada nonton pertandingan Leeds lawan West Ham kemarin, Ben Rama nih nggak bikin banyak peluang. Dia cuman ya dribble dari tengah, lalu no shot juga kalau nggak salah, atau cuma 1 shot, gue lupa. Intinya dia nggak bikin banyak peluang, nggak bikin banyak shot. Dan ya mungkin gue juga heran ya kenapa harganya bisa naik,
karena kalau gue lihat statistiknya juga dan shots mapnya dia selama 6 game week terakhir ya nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Dan gol dia waktu lawan MU kemarin lah, di game week 5 juga sebenarnya hoki kan. Dan ya mungkin masih bisa dipertahankan lah. Lalu juga Greenwood ini sebenarnya worth it aja untuk dipertahankan. Cuman menurut gua dia ini nggak nge-return karena shots map dia begitu banyak ya, dia bikin shots tapi XG-nya itu nggak gitu besar lah, karena ya kalau gue bilang dia cuma nge-shot dari peluang-peluang kecil sehingga ya nggak jadi gol. Dan Greenwood juga jadi concern gue juga, jadi karena dia rawan rotasi sama Sancho kan. Dan dan di base juga gue punya Foster yang cetak 3 poin, dan Williams, Amartey dan sama Obafemi Amartey dan Obafemi nggak main, dan Williams kena kartu kuning ya kalau nggak salah, dan kebobolan berapa waktu itu ya, 2-0 apa, sehingga dia cuma 0 poin. Dan ya soal Ben Rama dan Greenwood, gue pengen kasih tahu ke kalian shots map mereka. Ya di sini bisa dilihat ya, shot mapnya Ben Rama itu dari kotak penalti, dari dalam kotak penalti cuman 5, dan ini udah dari game week 4 dia cuma 5 nge-shots, sisanya dia di luar kotak penalti. Dan di luar kotak penalti kita tahu semua peluangnya ya nggak terlalu besar ya, mungkin cuma 1/4 peluang, atau ya kalau bisa dilihat di situ diameternya, parameternya 0,1 atau 0,2 rata-rata segitu. Jadi ya kayak yang gue bilang tadi, dia cuman lari dari dribble dari tengah tapi nggak sampai masuk ke dalam kotak penalti, nggak bikin shot, nggak bikin key passes juga. Ya menurut gue walaupun jadwalnya bagus, tapi kalau dia performanya kayak begini terus, gue rasa dia bakal blank terus ya. Lalu juga ini ada Greenwood, bedanya sama Ben Rama, dia masuk ke kotak penalti, nge-shots banyak, bikin shots ya. Cuman iya kebanyakan dia shots dari pinggir, dari samping ya, karena dari itu karena dari samping dia juga peluang XG-nya ya nggak terlalu besar pastinya kan, mungkin 1/4 peluang atau 1/3 peluang ya. Dan kabarnya gue kemarin nggak nonton ya MU lawan Aston Villa kemarin, tapi yang gue lihat dari orang-orang FPL Twitter bilang si Greenwood ini maruk banget mainnya, dia nge-shots terus padahal dia bisa oper bolanya ke Ronaldo ya. Mungkin ini faktor dia pengen membuktikan diri juga ya, kalau dia tuh layak untuk jadi starter. Tapi menurut gue ya seharusnya nggak harus segitu amat ya. Kalau dia bisa bekerja sama aja, mungkin MU waktu itu bisa menang lawan Aston Villa. Dan setiap minggunya gue mau share kepada kalian tentang XG dan XGA game week 1 sampai game week 6 ya. Karena ini game week 6, jadi gue kasih tunjuk sampai game week 6. Jadi kita mulai dari XG dulu. Kalau dari XG gue bakal notice dari yang ini ya, yang 3 teratas sama 3 terbawah. Jadi yang pertama itu dipegang sama Liverpool dengan 15,94 XG-nya. Ya nggak heran karena Brentford yang kita tahu begitu bagusnya defense-nya ya, bisa kebobolan 3 gol sama Liverpool. Ya memang layak lah untuk memegang XG tertinggi di liga. Terus yang kedua itu ada Manchester City dengan 14,69. Ya kita tahu semua Manchester City itu create banyak peluang, tapi sayangnya dia susah cetak gol ya karena nggak punya striker. Dan Grealish dan false nine-nya siapapun yang dipasang itu, mau Torres atau Sterling, ya kalau gue bilang nggak selalu bisa diandelin juga. Jadi
eh, kalau punya aset striker atau midfieldernya City, kalau gue bilang ya sering-sering makan hati deh kayaknya. Dan ya game ketiga itu ada MU ya, yang dengan XG 11,44. Ya ini mungkin pengaruh Ronaldo juga dan pengaruh Greenwood yang kemarin melakukan banyak shot. Dan juga yang harus kita lihat juga ada West Ham dan Everton yang nggak terlalu jauh ya angkanya dengan Manchester United. Si West Ham punya 11,13 dan Everton punya 10,62 XG-nya. Ya kalau kalian masih tertarik sama aset-aset dari Everton kayak Gray, Doucouré, ya walaupun DCL sama Richarlison absen ya, tapi gue cukup amazed kalau mereka bisa cetak XG sebesar ini. Lalu juga ada Brentford juga sih, ini di bawahnya Everton. Kita tahu semua permainannya Brentford ini meningkat ya dari game week 1 sampai game week 6. Kalau nggak salah dari game week 1 sampai game week 3 gue ingat dia masih di peringkat bawah ya, peringkat ya 4 terbawah di XG-nya, dalam skala XG-nya. Tapi sekarang udah di ranking berapa itu? Ranking 7 ya. Ranking 6. Ya. Ini membuktikan kalau permainan Brentford ini berkembang ya. Tapi sayangnya jadwal mereka dalam game week 2 game week ke depan masih belum bagus menurut gua. Mungkin di game week 9 mungkin waktu dia feature swing kita bisa targetin aset-asetnya kayak Tony atau Mbeumo yang massive differential ya. Lalu di XG terendah itu dengan shockingly itu si Spurs yang cuma 5,47 XG-nya. Dan ya gue kaget sih lihat ini karena gue tahu mereka punya Kane dan mereka punya Son juga yang kerjasamanya musim lalu ya nggak perlu dipertanyakan lah. Kalau Tottenham golin pasti antara mereka berdua. Dan di game week 6 ini mereka kedua terbawah. Dan ya mungkin bagi kalian yang mau wildcard di game week 7 bisa targetin lawan Tottenham selanjutnya ya, si Aston Villa kalau nggak salah. Mungkin backnya bisa jadi aset pilihan. Lalu di XGA itu teratas masih di pegang Norwich, Leeds dan Newcastle United. Ya Norwich nggak heran lah, kita tahu semua Norwich kayak gimana. Dan Leeds itu ya mungkin ini pengaruh ininya juga ya, permainan dia yang terlalu terbuka sama beberapa defendernya yang cedera, makanya bisa setinggi ini. Lalu Newcastle United juga ya nggak heran mereka setinggi ini. Dan Arsenal itu di peringkat 4 sekarang. Sebelumnya di game week 5 gue inget mereka masih di ranking teratas ya, karena benar-benar dibabat abis waktu di lawan Man City kemarin, sampai XG-nya aja bisa lebih jelek daripada Norwich. Itu parah memang. Dan di bawahnya ada Tottenham dan Burnley, dan ya Tottenham juga mungkin ini udah naik lagi ya dari sebelumnya, karena di laga Arsenal lawan Tottenham kemarin Tottenham bermain sangat ya midfieldnya ini nggak perform lah kalau gue bilang. Jarak antar lini terlalu jauh sehingga pemain Arsenal, pemain tengahnya bisa mengekspos di ini ya, di ruang tengahnya, sehingga di babak pertama peluangnya gila-gilaan waktu itu. Dan ya yang di peringkat terbawah, yang mana maksudnya itu terbaik ya, XG-nya terbaik, yang jarang terancam gawangnya, itu berhasil dipegang Manchester City. Terus Brentford, walaupun mereka udah kebobolan 3 gol ya lawan Liverpool, tapi masih kedua terbaik di liga. Ya, dan Liverpool gara-gara mereka kebobolan 3 gol jadi naik ke
ke 6,83 XGA-nya. Wow. Ya. Dan gue juga udah nyiapin watchlist pemain buat kalian. Gue udah nyiapin 3 watchlist pemain. Yang pertama yang menurut gue potensial itu Doucouré di harga 5,6 dengan ownership 4,4 bisa jadi ini ya diferensial, karena kita tahu di 2 game terakhir dia return terus, mau itu assist atau gol. Terakhir dia cetak gol ya lawan siapa waktu itu, lawan Norwich ya kemarin. Dia dengan XG 0,89 dan X assistnya 0,81 dan shot in the box-nya 7 itu selama 6 game week. Ya menurut gue cukup bagus ya. Cuman mungkin ini pengaruh si DCL sama Richarlison yang absen ya. Jadi dia mungkin dari perannya yang di central midfield dia lebih cenderung maju ke depan. Dan ya menurut gue layak untuk dipantau. Selanjutnya itu Cancelo gue masukin di sini. Harganya udah naik ke 6,1 juta dengan kepemilikan 12,2. Dan kalau kita lihat statistiknya ya dari XG sama X assist ini luar biasa menurut gua, karena dia bisa nyamain XG dan X assistnya si Doucouré yang midfield. Dan ya kita semua tahu si Cancelo dia main di sayap back kanan atau back kiri ya, tapi kalau di lapangan dia agak masuk ke dalam, jadi kayak kelihatannya dia kayak midfield gitu. Jadi dia sebagai inverted wingback kalau di fantasy di Football Manager ya. Ya dengan XG 0,88, 0,89 itu udah kayak midfield. Dan ya shot in the box-nya cuma 2, tapi kebanyakan juga yang namanya back ya, dia pasti melakukan percobaan dari lini ketiga. Ya menurut gua ini aset yang potensial karena setelah Liverpool ini jadwal Man City jadi lebih bagus ya, ada Burnley, Brighton, dan selanjutnya ya lawannya gampang-gampang. Mungkin bisa jadi, dan ya kemungkinan besar jadi ini ya, jadi target wildcard ya. Dan selanjutnya ini ada Saka, gue masukin pemain Arsenal di sini. Dan kalau gue sebenarnya nggak begitu, masih belum begitu yakin ya sama penyerangannya Arsenal, karena kita tahu Arteta itu masih dalam proses rebuilding strategi, mau rebuilding strategi atau squad ya. Jadi kalau gue lihat permainannya belum settle. Lawan Norwich waktu itu mereka menang 1-0, sedangkan lawan Spurs kemarin 3-1. Ya mereka bisa cetak 3 gol, itu menurut gua itu karena Spurs yang bapuk yang minta ampun aja. Kalau misalkan mereka Arsenal lawan Brighton atau tim-tim bertahan lainnya mungkin bisa jadi beda cerita ya. Tapi ya nggak bisa diremehkan juga statistiknya si Saka ini dengan XG 1,15 dan X assistnya 0,43, terus dengan shot in the box 7 ya. Yang menurut gue potensial untuk jadi diferensial yang mereturn banyak poin lah, karena kita tahu, karena si Saka waktu itu cedera ya setelah lawan Spurs. Jadi menurut gue formasi si Arsenal ini mungkin di tengah akan kembali diduetin si Odegaard sama MS Mitro, lalu di kiri Saka dan di kanan Pepe. Mungkin itu masih kemungkinan, atau si Smith-Rowe di sayap kiri dan Saka di sayap kanan tetap situ. Lalu perannya si Saka itu diganti Lokonga. Ya bisa jadi begitu. Tapi kalau misalkan Pepe main lagi, menurut gue ini bisa jadi ancaman bagi Arsenal, karena Pepe kalau gue liatin dia
selalu menghambat tempo permainan Arsenal ya, yang Arsenal lagi mau lagi mau counter attack atau lagi menyerang gitu, tapi temponya gara-gara dia jadi melambat gitu, karena distribusi bolanya tertahan di dia gitu. Dan si Saka ini kan bedanya sama Pepe, dia walaupun di sayap tapi dia lebih suka masuk ke dalam kotak penalti ya, beda sama Pepe yang selalu nempel di garis. Jadi ya nggak heran kalau Saka lebih berpeluang mencetak gol daripada Pepe. Dan ya menurut gua Saka jadi pilihan utama Arteta lah daripada Pepe, kalau Arteta pinter ya. Dan ya selanjutnya gue mau kasih tahu kalian rencana awal transfer gue. Seperti yang kalian tahu, tadi gue udah beberin ya pemain-pemain yang gue concern, yang gue khawatir gitu bakal bisa lanjut ke game selanjutnya atau enggak. Dengan banyaknya masalah yang gue punya ya, dengan banyak pemain cedera, terus ada yang rawan rotasi juga, dan bench gue juga nggak banget ya. Banyak yang nggak main, cuman Foster sama Williams, dan Williams nggak bisa diharapin ya. Dan ya gue memutuskan untuk wildcard di game week 7. Di game week 7 gue bakal wildcard, dan ya tujuan gue wildcard itu pastinya untuk beli 2 defender Chelsea plus Lukaku, yang mana kalau gue beli Lukaku gue bakal ganti Ronaldo ya. Gue akan jual Ronaldo ke Lukaku, dan defender Chelsea mungkin gue akan beli Rudiger sama Alonso. Ya walaupun Alonso katanya masih rawan rotasi ya karena Chilwell udah main lagi, tapi menurut gue dengan Alonso yang main segitu bagusnya, yang selalu menyerang, menurut gue Tuchel nggak sebodoh itulah untuk langsung ganti Chilwell ke posisinya Alonso, kecuali memang mau rotasi aja karena Chelsea masih main di Champions League ya. Dan di wildcard sendiri pastinya gue bakal beli satu defender Man City, karena kita tahu semua jadwal Man City setelah Liverpool makin bagus ya. Untuk defendernya mungkin gue akan pilih Diaz atau Cancelo kalau gue berani ngadepin ini ya, roulette Pepnya si Man City setiap minggunya. Dan ya menurut gue itu. Terus wildcard juga bisa untuk gue mengajar aset yang harganya naik, karena menuju game week 7 ini harga pemain naiknya cepet banget ya, kayak tiap hari pasti naik gitu. Dan juga gue mau nyingkirin para deadwood yang ada tim gue, yang rotasi lah, yang cedera lah, yang nggak main lah, kayak Amartey sama Obafemi sama Williams juga yang ngeblank mulu. Dan ya gue rasa ini waktu yang tepat untuk gue wildcard. Dan gue udah bikin 3 template wildcard ya. Pokoknya gue mau 2 defender Chelsea plus Lukaku, dan si defender City ya. Dan gue bakal menyingkirkan para deadwood itu. Jadi karena TA cedera ya, tapi ini baru kabarnya dia absen 3 minggu, itu memang cukup lama ya. Tapi kalau misalkan gue mau pertahankan dia, gue mungkin bakal main formasi 4-3-3 di wildcard ini ya. Jadi di kiper gue ada Ramsdale, karena gue lihat Ramsdale performanya makin lama makin bagus ya. Jadi gue nggak melihat Leno bakal merebut posisi dia. Mungkin Leno bakal main buat di Piala Kebo aja. Dan ya selanjutnya gue pilih Matthew Cash dari Aston Villa, karena gue nonton gue lihat highlight Villa lawan MU kemarin. Cash ini di posisi wingback kanan itu maju banget dia waktu itu ya. Dia sampai sempat masuk kotak penalti untuk kasih assist ke Watkins kalau nggak salah, tapi ya nggak jadi gol. Tapi lawan Everton kemarin dia sempat golin ya.
Dan ya gue targetin Tottenham juga karena kita tadi udah lihat ya XG-nya Tottenham itu lumayan tinggi dan XG-nya Tottenham juga rendah, peringkat 2 terbawah ya di liga. Dan selanjutnya dia lawan Wolves, Arsenal dan West Ham. Ya mungkin bisa jadi back rotasi ya. Selanjutnya ada Alonso, Rudiger, ya sesuai tujuan gue. Lalu ada Cancelo ini bisa gue ganti sama Diaz ya. Lalu Salah pastinya masih gue pertahanin. Lalu Douglas Luiz gue beli untuk bench warmer aja. Lalu Rafinha gue masih nunggu ya kabar cedera dia, apakah dia bakal main di game 7 atau enggak. Kalau enggak, gue bisa ganti dia ke Saka. Dan Sar, ini sebenarnya gue masih ragu ya sama fixture dia selanjutnya setelah lawan Leeds, tapi menurut gue di game week 7 lawan Leeds dia layak dimainin ya. Karena kita tahu Leeds sebagus-bagusnya defense Leeds pasti jebol juga gitu. Dan Doucouré juga gue beli ini untuk rotasi ya, untuk ya plan rotasi gue. Dan untuk striker gue beli Lukaku, Antonio gue pertahanin, dan San Maximan ini gue beli gue beli karena gue liatin secara nggak sadar ya, dia tiap game week ada aja gitu poinnya, entah assist atau gol. Padahal dia main di Newcastle tuh gue liatin cuman gerasak gerusuk doang, lari-lari nggak jelas, terus shootingnya juga nggak tahu kemana, tapi somehow ini orang tenaganya gila ya. Jadi ya mungkin gue beli San Maximan terus karena dia di game week berapa itu 7, 8, 9, 10 ya 10 dia lawan Chelsea ya, nggak bakal gue mainin. Mungkin nanti gue bakal ganti dia ke Tony kalau Brentford fixture-nya udah mulai bagus ya. Itu planning pertama gue. Dan planning kedua, ini planning kedua yang ya plan yang mungkin paling bagus lah menurut gue, paling cocok buat gue, karena TA gue nggak mau yang segitu mahalnya ya. Gue nggak mau keep dia di bench. Jadi gue mungkin akan mainin Diaz dan Cancelo. Jadi gue punya 2 back City, 2 back Chelsea, terus tetap cash ya. Jadi dan Rafinha gue ganti ke Saka dari template tadi. Terus buat striker itu Jimenez, bukan San Maximan. Dan ya Jimenez sebenarnya gue kurang suka ya sama Wolves ya, karena kalau gue nonton Wolves itu permainannya membosankan banget. Si Jimenez ini susah cetak gol ya, apalagi dengan heading, tapi beruntung golnya waktu itu dari asisnya sisa, tapi ya itu baru 1 gol ya. Mungkin dengan 1 gol itu bisa jadi momentum dia lah untuk mencetak gol-gol selanjutnya. Tapi ya dengan permainannya Wolves, gue masih ragu apakah Wolves bisa cetak gol terus gitu, karena gol Jimenez juga yang kemana lawan Southampton 1-0 ya, kalau bisa dibilang itu gol yang bukan dari set play, yang asal aja gitu. Yang sisa mungkin juga feeling ke Jimenez, lalu dia tendang jauh dan ya hanya gol gitu. Dan ya mungkin nggak mungkin setiap game week kayak begitu kan, terjadi kayak begitu kan. Jadi ya tapi menurut gue Jimenez layak dicoba, tapi gue belum tahu apakah gue bakal pakai Jimenez apa enggak. Selanjutnya plan ketiga itu gue bikin juga template dengan Ronaldo. Jadi di tim itu ada 3 premium, yaitu Salah, Lukaku, dan Ronaldo. Dan iya seperti kalian lihat, karena ada Ronaldo ya yang harganya mahal, jadi harus mengorbankan
sisi ini ya, sisi midfield ya, di pemain tengahnya nggak gitu bagus karena keterbatasan dana, jadi cuma ada Smith Rowe sama Sar ya, dan Salah. Jadi ya tentunya ini bakal main 4-3-3. Dan di defense itu masih ada, tetap ada dua Chelsea, satu Man City. Tapi untuk satunya lagi itu gue pilih back Wolves, karena ya Wolves walaupun begitu defense-nya cukup solid lah. Dan Semedo kita tahu dia di posisi back kanan, wing back kanan, dia sangat menyerang ya. Waktu itu di lawan Southampton dia sempat shot on goal juga sekali di awal pertandingan gue lihat, tapi sayangnya tendangnya ke arah kiper. Dan ya mungkin bisa jadi pilihan bagus lah si Semedo ini. Dan ya segitu aja dari gua. Next gua bakal preview game week 7. See you and thanks for watching.